aku mendapat accusation untuk aku dituduh melakukan sesuatu lah istilahnya. Nah lalu di dalam prosesnya memang orang yang memberikan informasi itu tidak double check kejadiannya seperti apa. Langsung aku ditegur. Nah di situ aku kecewa lah tentu ya. Halo semuanya, welcome back to Ngobrol Yuk. Temen Ngobrol Yuk kita hari ini pastinya selalu seru dan spesial. Let's welcome Billy Simpson. Shalom Surabaya dan sekitarnya, siapapun dimanapun Anda berada. Siap, dia seorang penyanyi, siapa yang nggak tahu ya? Iya, Penyanyi. iya penyanyi. Dan dia menikahi seorang wanita, untung wanita, seorang wanita yang kalian kenal, yang kita kenal. betul. Karena dia jemaat AFJ Surabaya, Ya. Makanya kita bisa kenal sama Billy Simpson. Billy Simpson. Yang artinya AFJ Surabaya juga adalah keluarga saya juga. Oh, Gitu. welcome to Thank AFJ you. Surabaya. Thank you. Terima kasih waktunya ya. Thank you Nana, thank you Henry. So hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kan kalau kita tahu kan, wah Billy ini udah tertanam di JPCC udah lumayan lama ya. Udah berapa tahun? Tadi dia pakai kalkulator dia. Iya tadi berapa? 16 tahun. Biar tepat ya, kan kita podcast Harus, rohani ya. iya, Jadi harus exact. faktanya, harus. Betul, sampai dia pakai kalkulator Pakai 16 tahun. 16 tahun. Nah 16 tahun bergereja di JPCC. Nah kira-kira dari selama ini hidup bergereja, berorganisasi gitu, gimana sih caranya kayak lu bisa survive gitu loh, bisa 16 tahun di sana gitu. Iya soalnya kayak 16 tahun, I mean kalau It's not a short period of time gitu ya. betul. JPCC tertanam 16 tahun. So basically I grew a lot lah. Jadi aku banyak bertumbuh di situ, banyak diproses di situ, banyak belajar di situ. You know, in fact, actually sebelum masuk ke sana, aku tuh agak unsure juga sih sebenarnya tujuan hidup buat apa ya, gitu. Sampai ke sana, dipertajam, belajar firman Tuhan, dengar khotbahnya, ikut komsel. Kalau di sana namanya date, kalau di sini namanya I care ya Mas. I care, Ya. yes. Jadi ya udah diproses, akhirnya ya dibilang smooth sailing sih enggak ya. Ada ups and ada downs, ada banyak hal yang terjadi baik ataupun buruk. Tapi ya mereka-mereka juga yang membantu shaping aku akhirnya berani ikut The Voice ya. Ikut The Voice, akhirnya hari ini bisa aktif bernyanyi, jadi berkat di sana sampai ya udah. Jadi ya stay di sana terus ya, at the moment stay di sana terus, tapi nggak menutup kemungkinan we don't know next seasonnya seperti apa, tapi at the moment Tuhan taruh di situ untuk bisa sumbangsih, membangun dan menjadi apa ya, salah satu bagian untuk membangun kerajaan surga di sana lah. Aku juga staff juga di sana, jadi nggak cuma volunteer. FYI, nggak tahu ya? wow. Nggak tau ya? Saya tuh staff loh. Staff ya, berarti Iya. full timer dong kayak kita gini ya? Apa overtimer? Sebentar. Oke, ngerti. Overtimer, full time. Jadi we don't like to use the word full timer. As if kalau kita full timer berarti secara full our time is for JPCC. Sedangkan this is what we believe. Kita percaya Tuhan titipin banyak hal di dalam kehidupan kita dan nggak semuanya pasti seputar gereja toh. Tapi di luar organisasi gereja juga kita pasti mungkin ada talenta atau ada titipan yang Tuhan mau kita kelola di luar gereja. Jadi I'm a staff. Staff berkantor secara rutin, punya tanggung jawab yang tidak kecil di sana. Tapi ya, I'm a staff lah. Jangan pakai kata full time. Oh I see. Tapi full heart. Full Ah, heart. full Boleh, Cuma boleh, aku jadi boleh. penasaran nih. Ini bisa sampai jadi staff di gereja, terus itu tertanam situ lama. Dulu backgroundnya apakah you grew up in the Christian family or Tidak. kepikir iya gitu. Kepikir iya, interesting. Jadi gimana ceritanya nih? Bokap nyokap nggak kenal Tuhan. Bokap full agama yang banyak sembayangnya, yang pakai bakar-bakar. Mamah juga, cuman mamah kayaknya ada sedikit Katolik juga. Cuman basically
kita sekeluarga emang nggak kenal Tuhan. Sampai yang pertama kenal Tuhan tuh ciciku, Leslie. Leslie tuh yang paling pertama kenal Tuhan dan dia diselamatkan di IFGF Singapura. Wow. Jadi di IFGF Singapura, dia waktu itu lagi SD kayaknya. Oh. Pokoknya masa-masa dia kenal Tuhan, di situ ada Pastor Kenigo, ada Jessica Ong. Pokoknya semua masih kecil-kecil semua lah. Ya, ada banyak beberapa orang-orang IFGF di sana. Nah, one day kita notice kok sering ke gereja. Loh, grow up-nya Billy di Jakarta. Kita di Jakarta. Dia lagi di sekolah, Lagi sekolah. Dia lagi sekolah di Singapura. Semua Jessica Ong, semua lagi sekolah di Singapura tuh. Bisa di cross check ya. Mungkin next time Jessica kalau sama Pastor Joshua Artono kesini podcast. But anyway, jadi kita notice loh kok mendadak pergi ke gereja di Singapura. Tapi we saw progress and transformation. Jadi berubah dia. Lebih kalem, lebih sayang keluarga, lebih sopan. Pokoknya semuanya lebih baik gitu. And then pas dia lulus dari sekolah, dia for good ke Jakarta sebelum dia ke IFGF Seattle waktu itu. Libur toh? Udah libur dia bilang, "Pah, Mah, Bill, mau coba nggak datang ke gereja Leslie cabang di Jakarta?" Oh, ada cabang di Jakarta kayak gitu. Kita nggak tahu ya, nggak Kristen toh. Terus akhirnya pergi IFGF Jakarta. Salah satu IFGF Jakarta. Jakarta banyak ya IFGF-nya ya. Waktu itu di Pluit. Kita pergi beberapa kali langsung nyangkut. Langsung we feel, oh wow, community itu enak ya. Kan IFGF kan one of your strength, one of the church. This church punya strength adalah community-nya, relationship-nya, people-nya. Ya, people is our mission kan. Jadi itu yang benar-benar exactly that's what we feel. Wah, the people are different di sini gitu. Akhirnya kita di follow up, kenal Tuhan. Sama papa mama juga. Sama papa satu set. Wow, the whole family. The whole family. Thanks to my sister jadi. Wow. Tapi to be honest, kalau boleh jujur, aku lebih ngikut. Soalnya masih kecil ya, nggak terlalu ngerti toh. Bertobat, meninggalkan hidup yang lama itu semua kayak belum make sense di otakku. Cuman ngikut papa mama aja. Lihat papa mama bertobat ya, aku ngikut. Terus akhirnya itu pelayanan Asyar 1-2 tahun. Udah gitu aku lihat kok seru ya. Gereja tuh ada band ya musik kayak. Aku loh sebelumnya nggak main musik, nggak nyanyi, nggak main musik, nggak ngerti lah, nggak ngerti apa-apa. Makanya IFGF Kira dari kecil. Makanya udah main musik. IFGF itu jasanya besar sekali for me. Di situ aku kenal musik, aku kenal Tuhan, aku kenal banyak hal, kenal gereja. Akhirnya tanya waktu itu di IFGF Mega Mall di Pluit. Aku mau dong belajar pelayanan, mau belajar musik biar bisa pelayanan di tim PW. Oh iya boleh silakan. Aku bilang di sini perlunya apa? Soalnya aku biar belajar juga. Oh kita kekurangan pemain bass. Pemain bass kan paling kurang, paling nggak populer. Kalau syuting-syutingan tim video tau lah, paling jarang di syuting. Makanya Vano tuh kesian tuh Vano ya. Terus Alvin, basis IFGF Surabaya. Suaminya Lucy itu semua kesian lah. Padahal cakep-cakep semua. Jadi kan biasanya kan drummer gitu kan. Pasti. Ya Theo yang di shoot, Crispy yang di shoot. Nah, jadi kita kekurangan pemain bass. Kekurangan main bass. Oke, aku bilang aku mau belajar main bass. Bass itu apa ya? Itu gitar tapi senarnya lebih sedikit. Oh bagus, 6 kayak kebanyakan buat aku ya. Aku 4 aja deh, belajar 4. Akhirnya belajar. Singkat cerita ya udah lulus, terus ke IFGF Melbourne. Kuliah ke IFGF Melbourne, masih main bass. Di situ ternyata pas aku humming, ya biasalah kalau musisi kan suka humming kan. Terus anak-anak IFGF Melbourne bilang, Bill, lu nyanyi aja, suara lu kayaknya lumayan deh. Ada kan banyak event-event orang Indo gitu di sini. Iya betul. Akhirnya aku nyanyi. Ternyata boleh juga ya gitu. Soalnya respon orang tuh lumayan lah. Kalau main bass aku nggak pernah dapet responnya gimana. Paling yang merespon tuh kadang guru bass. Wah kamu telinganya tajam ya. Soalnya aku nggak terlalu bisa baca partitur. Sampai sekarang in fact nggak bisa baca. Tapi I use my hearing a lot. Pakai telingaku banyak untuk belajar musik. So di Melbourne ketemu, ternyata aku bisa nyanyi, tapi masih nggak terlalu pelayanan nyanyi sih. Nyanyinya sekuler. Kalau di gereja tetap mainnya bass. Gitu. Terus for good ke Jakarta. Gitu guys. Abis for good ke Jakarta?
Abis for good ke Jakarta, aku stop music. Loh, Malah stop music. malah Oh. stop. Music dan gak pergi ke gereja. Jadi Tolong ini ya. nih, Coba, aku kasih karena tau apa? dulu. Karena Tapi banyak loh bilang kayak gitu in fact. Yang Hmm. dari international, bukan international, I mean Maksudnya dari sekolah-sekolah luar tuh negeri. itu beli. Terus mereka kan kayak sangat involved di gereja kecil yang sangat nyaman. Mereka bisa kayak gitu. I still remember pas for good tuh aku ada 11 orang. 11 orang anak Melbourne dan Sydney. Kan IFJF kan dulu kita kenal-kenalan ya Melbourne. Terus kita kayak chatting-chatting, kita kemana nih? Kita kesini ke situ, yuk cobain ini, cobain itu dan lain sebagainya. Nah, for me it's a bit complicated. Karena satu, kalau dulu aku kan bergereja dengan Leslie, my sister kan. Nah Leslie udah di JPCC waktu itu. Nah aku tapi tetap coba ke IFJF. Terus aku tuh at that time, my relationship with my parents gak bagus. Karena aku mau bermusik gak dikasih. Kamu nih anak cowok satu-satunya, kamu harus kerja. Jadi akhirnya aku kerja. Karena di situ kamu nemuin passion untuk bermusik kah? Betul. I feel that kayaknya karirku nih yang Tuhan mau aku lakukan tuh musik. Tapi kok orang tua aku gak kasih. Di situ aku bentrok. Jadi aku tahu aku kalau pergi ke gereja aku pasti main musik. Aku gak mau. Kayak ngambek sama Tuhan. Ya udah Tuhan kalau lu mau gue jadi entrepreneur, ya udah, so be it. So I quit, nggak cuma quit musik, nggak quit pelayanan, quit pergi ke gereja. Wow. Jadi aku full kerja, ikut papa mamaku. Aku jauh dari Tuhan, nggak pelayanan, tapi pergi ke kantor juga nggak ada damai sejahtera, nggak oke lah semuanya. Until my sister sedih, kok lihat aku kok jadi begitu, dan ya. Akhirnya dia bilang, udah lu mau coba gak? Ikut gue deh, ikut komsel. Ikut komsel di gerejanya dia, di JPCC. Akhirnya aku ikut, waktu itu ketua komselnya Kenny Go. Nah, Kenny share tentang talent and purpose. Bahwa Tuhan kasih talent, Tuhan kasih purpose. Dan talent sama purpose ada hubungannya. Wih, baru nih, gak pernah denger gue. Gitu kan. Selama ini kalau pergi ke gereja, denger message-nya gak pernah seperti itu. Terus ditanyain, keliling satu-satu di komsel ditanyain, kira-kira lu strength-nya apa? Aku jawab, kayaknya strength-ku musik. Kaget dia kaget. Terus selesai komsel, Kenny samperin, Bill, coba nyanyi. Di audisi, di tempat langsung. Coba nyanyi. Katanya you like writing songs juga, coba nyanyiin, sing your song. Ya, aku nyanyiin lagu sekuler. Lagu patah hati, nyanyi jreng. And then to cut long story short, dia yang akhirnya bantu untuk akhirnya aku bisa tertanam di JPCC dan mengalami pemulihan. Wow. Aku di restore, dipulihkan, dan akhirnya aku bisa melayani di musik kembali dengan legowo. Jadi singkat cerita dia ngenalin aku sama Sydney, Pastor Sydney. Aku bilang, mereka nanya, kenapa kamu kok quit nyanyi? Kenapa kamu quit musik? Terus aja. Ya buat apa aku bilang, gak mungkin jadi karir juga toh. Aku nih soalnya memang tekanan dari keluarga untuk jadi alpha male, untuk bisa bisnis. Untuk bisa kalau cewek selalu nyari cowok yang udah settle down financially, itu namanya apa kalau bahasa Indonesianya? Lupa aku. Mapan. Aku tuh punya target harus mapan. Sorry. Mapan. Aku punya target harus cepat mapan. Jadi kalau harus cepat mapan kan harus fokus. Yeah. Kalau musik gak bisa ya udah tinggalin total. Gitu. Aku tuh ada mindset seperti itu. Gak bisa jadi karir, gak usah ngapain sih main musik. Terus waktu itu belum lama juga adalah aku ketemu musik label. Juga mereka bilang aku nggak cocok jadi penyanyi, soalnya mukanya cocokan jadi tukang masak kue tiaw kan. Jadi akhirnya aku stop aja, aku quit. Terus ini yang mengubahkan kehidupanku. Pastor Kenny, Pastor Sydney bilang, memangnya semua yang kita lakukan itu harus jadi karir ya? Memangnya semua yang kita lakukan itu harus menghasilkan uang? Selama apa yang kita lakukan itu bisa jadi berkat buat orang, ya kita lakukan. Dan itu pasti kehendak Tuhan.
Wow, oke. Ya udah, akhirnya aku kembali bermusik and I am fulfilled and I'm happy. Pelayanan tok, nggak jadi karir. Jadi aku udah agendanya udah nggak ada tuh mau untuk mau jadi karir, mau jadi solo artis apa nggak ada. Jadi bekerja dan pelayanan Jadi di aku musik. betul. Jadi aku kerja ikut my parents dan aku pelayanan musik di JPCC dengan senang hati. And slowly hubunganku sama my parents membaik. Kenapa? Karena aku juga menemukan ritme yang enak. Akhirnya aku bisa pelayanan dan aku dipulihkan. Kita pergi ke gereja, kita belajar firman Tuhan, kita ikut komsel. Harusnya ada progres ya. Ya. Kita diubahkan dan mindset kita dibuka, diperbaharui. Ya udah akhirnya ya bertobat lah. Akhirnya itu mungkin itu ya. Turning Itulah, point. itu definisi bertobat. Turning point-nya di situ. Sampai akhirnya a few years later, The Voice datang ke Indonesia. Pas The Voice datang ke Indonesia, I'm a different person. Udah berubah Udah banyak beda. sih. Jadi ikut The Voice juga tujuannya apa? Karena ya firman Tuhan bilang kan, jadilah terang dan garam. Oh, lewat The Voice kayaknya bisa deh tuh. Gak perlu menang lah. Gak ada pemikiran mau menang. Gak ada lah. Orang yang ikut juga kan gila-gila semua. Berapa ribu? Maksudnya iya berapa ribu dari seluruh Indonesia. Terus yang ikut, wah senior semua kan. Bung Keri ikut. Terus Prita, orang Surabaya juga ikut. Jadi kayak ini semua kan udah naik panggung sering. Gue naik panggung nih volunteer doang nih gitu kan. Melayani doang. Melayani tok, anggapannya. performing kagak ngerti gitu. Musisi-musisi di luar gak kenal. Taunya orang dalam semua. Jadi ya kayak anjing gak pernah keluar kandang lah Jadi istilahnya kayak gitu. coba aja deh gitu ya, nothing Betul. tulus gitu. Betul. Jadi akhirnya ikut The Voice. Singkat cerita ya. Menang ya. To cut long story short, jadi penyanyi. Papa mama juga logowo akhirnya lepasin untuk bisa full di musik. Oh, Wah. akhirnya jadi full karir makanya ya. Jadi bisa. full waktu itu full time musician. Full time. Jadi apa yang saya lakukan semua ya fokus di situ. Gitu. Sekarang udah nggak full time. Karena yang gini, yang Tuhan percayakan sekarang banyak. Gak cuma musik, gak cuma nulis lagu, gak cuma production, tapi a lot of different things, which is I think it's good ya. Gitu. Toh percaya kalau Tuhan kasih kita talenta dan kita kelola dengan baik, talenta itu multiplikasi kan. 1 jadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya. Dan puji Tuhan sekarang ya karena pandemi juga jadi I'm doing a few different things now. Which is good. Jadi aku di dalam melakukan apapun juga bisa dari kelimpahan. Gitu. Wow. Interesting ya. Kayak dari ceritanya yang awalnya grow up-nya nggak Kristen, Iya. ternyata bisa sekeluarga bertobat, bisa dipulih. Sampai akhirnya bisa disupport. Seperti ini. Waktu itu ya, maksudnya karir musiknya disupport full sama parentsnya dan sampai sekarang. Nah, tapi ini mau ngobrolin sisi lainnya. Sisi lain. Sisi lain mengenai mungkin ya Bill, kalau misalnya kita ngomong berorganisasi, tadi kita udah dimention gitu ya. Pernah gak sih ngalamin luka-luka yang bikin, kan oke, bertobat itu kan waktu itu kamu turning point-nya pada saat itu. Pada saat menjalaninya kembali, ada gak sih luka-luka yang membuat kamu mungkin sempat gak sih bertanya, aduh Tuhan kok gini ya ikut elu gitu misalnya. Ada gak sih momen-momen itu, apalagi ketika kita berorganisasi selama 16 tahun. Kamu Mungkin kadang-kadang kita melayani. kecewa sama teman pelayanan atau kecewa sama jemaat, leader, atau sama jemaat, pemimpin ya. Iya. Ada, pasti tentu ada sih. Namanya kita berorganisasi atau berkolaborasi dengan orang-orang yang beda background, beda way of thinking, beda culture, beda way of speaking, beda expectation, beda style, pasti ada. Iya, ada sih. Mau diceritain? Ini ceritain dikit gitu loh, kayak Mau contohnya Apa gitu? sih, ya, One of the thing, contoh iya. nyata gitu yang benar-benar apa ya, ngena gitu kayak. Yang kena ya. Aku perhaps yang paling besar sih ya. Jadi ada satu waktu, jadi aku mendapat accusation untuk aku dituduh melakukan sesuatu lah istilahnya. Nah lalu di dalam prosesnya memang orang yang memberikan informasi itu tidak double check kejadiannya seperti apa. Langsung ya
langsung aku ditegur. Nah, di situ aku kecewa lah tentu ya. Cuman it's a very humbling moment. Sebab aku waktu itu mengerti ternyata ya memang kita semua nggak ada yang sempurna. Gitu loh. Saya nggak sempurna, pemimpin yang saya layani tidak sempurna. Semua senior pastor, associate pastor, semua nggak ada yang sempurna. And we need to be okay about it because we ourselves, kita sendiri juga nggak sempurna. Dan mengerti kalau kehidupan ini semua adalah perjalanan kita agar semakin dewasa. Jadi walaupun mungkin kita kenal orang yang mungkin lebih lama Kristen dari kita, lebih lama berorganisasi dari kita, nggak menutup kemungkinan sometimes mereka juga mungkin bisa lupa atau salah gitu. I myself masih bisa lupa dan salah. Jadi itu memperbesar kapasitas saya dan menaikkan level of maturity to understand and to give space for people to make mistakes. Dan akhirnya setelah kejadian itu, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah untuk tidak kepahitan. Tapi ngerti bahwa oh iya mistakes happen. Susah loh itu. Iya, itu susah loh. Gimana How you caranya? maintain your heart. Berproses, minta Tuhan pulihkan bahwa ini udah di luar kendali gua nih Tuhan. Tapi memang tahu nggak? Di saat kita dijatuhin benar-benar jatuh, istilahnya gengsi. Waktu itu tuduhannya dilontarkan ke aku di depan umum lagi. Wow. That's huge. But I believe God is in control. Tuhan memegang kendali dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi for a purpose. Dan purpose-nya Yeremia 29:11 kan. Rancangannya itu damai sejahtera, gak pernah untuk nyelakain kita. At the moment pikirnya oh ini nyelakain gue nih. Nama baik gue jelek. Itu pembunuhan karakter dan lain sebagainya gitu kan. Tapi apakah mungkin Tuhan izinkan karakter saya atau image saya sampai rusak? I believe in everything. In all things. Tuhan punya maksud baik. Dan di situ Tuhan bentuk. Dan percaya gak? Tuhan pulihin semua kok. Wow. Tuhan pulihin semua. And today as we speak, kalau saya ketemu orang-orang semua yang pernah, by the way konflik aku banyak. Konflik banyak sekali pernah terjadi in that 16 years span ya. Pastilah 16 tahun. Dan kecuali kita gak aktif. Kalau kita gak aktif, kita gak ngambil posisi kepemimpinan, kita gak sumbangsi, ya pasti aman-aman. Cuman come and kalau go cari aman gitu ya. sih. Tapi kalau semakin kita dekat sama orang, kan nempel. Firman Tuhan bilang apa? Besi menajamkan besi, gesekan. Manusia menajamkan sesama. Jadi kalau sampai justru kita makin terlibat tapi nggak ada gesekan, patut dipertanyakan. Bingung itu. Terlibatnya ke hal yang mana nih? Iya. Siapa betul? Jadi ini juga yang saya belajar bahwa konflik itu biasa. Gesekan itu biasa. Wow. Biar kita semua ngerti nih. Soalnya kadang orang ada yang avoid yes. conflict. Maybe in certain moments perlu, mungkin karena lagi tension tinggi, ya udahlah daripada konflik makin banyak dan lain sebagainya. Kan kita mesti strategis dan wise juga. Tetapi ada kalanya kita harus confront konflik itu. Kita harus benar-benar ketemu orangnya, ngajak ngobrol, ngajak rekonsiliasi dan lain sebagainya. It's part of the growth journey. Jadi kalau kita sungkan-sungkan, aduh nggak enak lah apa segala. Tahu nggak? Sungkan tuh nggak biblical. Sungkan itu nggak biblical, tidak alkitabiah, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. If you really care for people, you will tell the truth, and the truth will set you free. Makanya aku yang rasa juga ini konflik ini juga aku akhirnya ngobrol sama beberapa orang, sama yang bersangkutan segala, dan akhirnya kalau niat kita juga baik ya, kalau kita juga ingin reach for peace, if the goal is peace, if the goal is love, rekonsiliasi itu pasti smooth ya. Maksudnya ya pasti nggak enak ya, namanya luka dibuka-buka. Tapi kan kalau mau sembuh kadang operasi ya emang harus dibelek, dibuka, dibersihin, terus dijahit lagi. Memang ada harga yang harus dibayar, tetapi it's all good kok. Yang penting kita berproses.
Tidak ada progres tanpa proses. Kalau kita mau berprogres, if we wanna improve, kalau kita mau level up terus di dalam apapun, maturity, relationship, skill, knowledge, understanding, iya harus berproses. Besi menajamkan besi. Jadi pastikan kita semua di dalam kesengsaraan membiasakan diri, karena kesengsaraan mendatangkan tahan uji mendatangkan pengharapan, ya kan? Gitu. Oh, that's good. Tapi memang bener sih ya, mungkin kadang-kadang ada banyak dari mungkin generasi kita atau mungkin even younger generation yang kadang-kadang kita kayak wah kena gesekan dikit, udahlah gak cocok keluar dari gereja, keluar dari pelayanan gitu. Tapi menurut lu ya, maksudnya kayak karena in this topic, menurut lu kita ada batasannya gak sih kayak maksudnya kayak boundaries atau kapan sih kita harus, kadang kan kita kan capek, and then akhirnya memutuskan untuk keluar gitu dari sebuah organisasi atau sebuah gereja. Jadi maksudnya apa nih batasannya nih? Kayak apakah harus boleh tolerate-nya sampai atau toleransinya seberapa? So banyak. Before we go there, before kita bicara tentang rasa sakit, kecewanya sampai batasnya sampai mana, first of all, we need to know whether we are at the right place. Terlepas rasa sakit, cocok nggak cocok, chemistry ada nggak, jangan pikirin itu dulu. Visi dari gereja atau organisasi yang sedang kita menjadi bagian daripadanya, apakah visinya itu sama dengan visi hidup kita pribadi? Masalahnya, that's how you know berarti kita in the right place atau enggak. Betul. Masalahnya banyak dari kita even visi misi hidup kita aja masih blur. Go with the flow. How can you know where to go if you don't have the ticket, if you don't have destinationnya mau kemana? Lu mau input apa di Google Map? Mau pakai Google Map, mau reach a destination? Ya, good. We all want to reach a destination. Tapi tahu nggak mau kemana? Tahu nggak tujuan hidup lu apa? Tahu nggak Tuhan desain lu seperti apa? Tuh tujuannya, purpose-nya apa? Itu dulu. Kalau itunya ada, if the why is big, then we have a big enough reason to endure, to survive. Untuk gesekan, bring it on, no problem. Karena gue tahu I'm in the right place. That's a good point. Gitu. That's very good point. Jadi big picture-nya dulu. Kadang soalnya gesekan kan, sorry ya, itu kan kadang-kadang, nggak selalu juga gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang momentary, yang temporary, menentukan jangka panjangnya, big picture-nya, big purpose-nya. Janganlah. Kebalik dong, yang diutamain big picture-nya dulu. Gitu. And I believe every pain, walaupun tadi mungkin batasannya sampai mana, I believe every pain has a purpose. Pain has a purpose. Sakitnya kita, gesekannya kita, gak nyamannya kita itu punya purpose. Purpose-nya apa? Visinya itu. Nah, setiap organisasi visinya beda. Harus cari tahu. Dan kalau kita nggak punya visi, jangan contek visi orang lain. Cari tahu dari mana? Dari pencipta. Iya dong. Makanya nggak bisa di replace. Hubungan kita pribadi sama Tuhan kagak bisa di replace. You need to search deep within you. Tuhan udah kasih semuanya kok. Cuman kitanya aja perlu ngerjain, perlu ngegali. Gitu. Wow, that's good ya. Good. That's very good. I think itu adalah kayak framework yang bisa everyone apply gitu. Jadi bukan tentang kayak kalau ada kejadian gini baru buat gini, bukan. Iya, justru mesti tahu dulu dari dirinya kita sendiri Tuhan tuh maunya kita apa gitu ya. Betul, karena Tuhan pasti kasih sesuatu yang spesifik loh ke masing-masing dari kita. Ya. Wah, mungkin ini sebelum menutup ini bisa kasihin sedikit tips gitu ya. Mungkin bisa beri sedikit tips atau buat ke teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi in the middle of dealing with conflict atau mungkin dealing with the church hurt atau mungkin lagi kecewa dengan situasi, organisasi, dengan gereja atau dengan Tuhan gitu. Maybe you can give a little bit encouragement atau tips for them. If we read the Bible, depan ke belakang, it's most of it itu bicara
tentang proses. Bahwa apapun yang dikatakan di firman itu semua goalnya adalah agar kita berubah. Goalnya firman Tuhan itu, dan seharusnya goal gereja juga itu ya, perubahan hidup. Bukan event yang bagus, bukan video yang keren, bukan bikin album, bukan nambah komsel segala, which is it's all good gitu ya. Ngisi kursi jemaat, it's all good. Tapi the goal adalah apakah orang-orang yang datang ke gereja ini hidupnya diubahkan. Nah, kalau kita tahu goalnya adalah perubahan hidup, maka sewaktu kita mengalami hurt, pain, proses, gesekan dan lain sebagainya, then we know bahwa ini memang rutenya. Rutenya adalah untuk kita diubahkan terus. Nah, tapi penting sekali agar proses perubahan ini tidak sia-sia. Maka kita harus kembali lagi ke basic atau ke alasan dasar kenapa kita diciptakan. Kita diciptakan karena Tuhan. Tuhan mau kita berfungsi sebagaimana mestinya. Kita semua punya fungsi loh, by the way. Hidup itu bukan tentang ngejar-ngejar posisi, ngejar-ngejar jabatan. We have a specific function yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah, fungsinya itu harus align sama apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seringkali kita sibuk, kita punya agenda sendiri, kita punya rute sendiri gitu ya. Punya goal sendiri. Punya rencana sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya bukan itu rutenya, bukan itu goalnya, kita ngoyo. Pakai kekuatan sendiri, pakai cara sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita terapin firman Tuhan di dalam keseharian kehidupan kita, pasti pelan-pelan kita juga yang mungkin tadinya nggak align, pelan-pelan jadi align. In every small step semua libatkan aja Tuhan. So the key adalah seek first the kingdom of God and His righteousness. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya itu, semua perintilan-perintilannya itu Tuhan atur semua pasti. Tuhan atur semua dan sewaktu kita pegang terus Tuhan, ikutin aja Tuhan. Tuhan mau kita kemana? Ikutin. Firman Tuhan suruh apa? Kita ikutin. Maka proses itu akan terjadi terus dan kita akan terus berprogres, ya kan? Tanpa proses nggak ada progres. Kita akan terus berprogres and mengalami perubahan hidup itu sendiri, gitu. Ini teman-teman yang pelayanan ya, jangan sampai kita menggaungkan terus perubahan hidup sendirinya, stop perubahan. Sedangkan mau kita setua apa, mau selama apa di gereja, terus perubahan itu terus terjadi kok. Gitu. Kita semua terus berprogres. Makanya pemimpin pun bisa mengecewakan. Mereka juga masih belajar. Kita juga masih belajar gitu. Dan ya, nah di dalam progresnya itu kita perlu berubah dan nah ini yang tricky nih. Banyak orang bilang, iya kita harus berubah untuk menjadi versi terbaik kita, gitu kan? I don't believe that. Saya nggak percaya sih. Saya nggak percaya kita tuh harusnya berubah jadi versi terbaik kita. I disagree. I think what is right, apa yang tepat adalah kita harus terus berubah semakin serupa dan segambar dengan Kristus. You, me, all of us. Secara karakter, kedewasaan. Firman Tuhan selalu nih dari depan ke belakangnya, besi menajamkan besi, itu bicara apa? Proses. And therefore go and make disciples. Making disciples ke orang-orang, mereka, kita discipling orang kan untuk apa? Biar mereka hidupnya berubah, semakin dekat, semakin melekat dengan Yesus. Tipsnya apa? Tipsnya melekat aja sama Tuhan Yesus. Dekat aja sama Tuhan, berproses. Dan ingat setiap kali you feel pain, kalau di TB, di terjemahan baru kan, kesengsaraan ya. Katanya yang dipakai itu di dalam proses yang tahan uji dan lain sebagainya, itu kesengsaraan. Ya kalau kita feel sengsara atau merasa painful atau sakit atau ini nggak enak nih atau segala, ingat pain has a purpose. Jadi semangat kita semua untuk terus diubahkan oleh Tuhan.
Dan jangan terlalu tergesa-gesa kalau mau buat keputusan pindah-pindah. By the way, I'm not against pindah. Yeah. Pindah with the right reason Yes. is good. Ya. Tapi kalau pindah karena avoid konflik, pindah nggak baik-baik, Ya. itu namanya avoiding the process. Maukah kita avoid proses, pindah ke tempat lain, dan kita akan menghadapi hal yang sama lagi? Ya namanya lingkaran setan, Iya, keliling betul. terus, keliling semua gereja terus. semua. Sama aja. Sama aja Betul. kemana, dimanapun kurang lebih. Saya nih ya, saya kan staff ya. Coba Saya kan staff nih, saya kan staff di JPCC. Kebetulan saya tuh staff di Global Influence. So we go around churches. Cukup sering. Curhat-curhat gereja-gereja mah sama-sama aja lah. Gitu ya. Gesekan sama pemimpin gak approve ide saya, budget kurang, volunteers kurang. Itu terus ulang. Sama aja. Sama aja. Sama ya. Sama aja. Jemaat rewel, banyak kasih masukan, dan kemanapun nggak akan ada gereja yang sempurna. Tetapi kita semua sedang berjalan menuju kesempurnaan itu sendiri. Haleluya. That's good. Gitu. So, you know what? Make a difference. Kalau gereja kalian, organisasi kalian merasa kurang dan lain sebagainya, you make a difference. Apalagi kalau visinya sama, yaitu tugasnya kita semua adalah to play our part semaksimal mungkin. Dan you'll be shocked. Kita akan terkejut sekali bagaimana Tuhan bisa ngeluarin potensi-potensi yang luar biasa. Saya dulu mengkategorikan diri hanya sebagai musisi top, penulis top. And you know, akhirnya banyak frustasi dan lain sebagainya. Ternyata apa? Oh, Tuhan kasih visi yang lebih besar gitu loh. Visiku tuh panggilan, my calling is not in music. My calling is in building the kingdom of God. Wow. Gitu, bangun kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan apa? It's all about helping people untuk diubahkan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Alatnya lewat musik doang nggak? Ya enggak. Macam-macam. Makanya today as we speak, aku nyanyi iya, produksi musik iya, ada bisnis F&B juga, ketua komsel juga. Bahkan I'm no longer ketua komsel sih. Actually ada 8 iCare under my leadership. Me and Sally kita leading kayak apa ya? Small group. Jadi beberapa iCare. Gitu. Terus ya staff juga dan a few other things, banyak banget. Dan life with Jesus is exciting as long as kita mau berproses. Seru loh, seru. Jangan pikirin pain-nya deh. Jangan, nggak worth it. Masa pikir semua orang juga ngerasain pain. Mau industri apa, mau pelayanan apa, mau di gereja apa, pasti ada sengsaranya, pasti ada nggak enaknya. Mau kemanapun pasti ada. Kalaupun pindah, awal-awal mungkin enggak, namanya honeymoon period. Coba masuk tahun kedua. Coba masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kecuali enggak ngapa-ngapain yang kata kamu, Bill. Kecuali enggak ngapa-ngapain, enggak terlibat. Saya mah jemaat biasa. Ya gitu. Tapi ya again, rugi nih karena lu nggak bisa berubah, lu nggak bisa berproses. Tuhan tuh siapin sesuatu loh buat kita loh. Tapi are we ready to receive it? Kadang pas kita receive it, nggak siap. Kita paksa receive gitu. Tuhan nggak mungkin kasih sih. Nggak mungkin lah seorang orang tua ngizinin anaknya untuk naik sepeda roda 2 langsung padahal masih kecil umur 2. Ya nggak mungkin kan. Gitu. Jadi kitanya harus dipersiapkan. Dan sebelum kita menerima sesuatu, kita pun harus di dalam mode menerima. Like giving things kan. Barang datang, tapi kan tangannya harus gini dulu kan. Kalau ininya nggak siap, percuma. Barangnya jatuh ya sia-sia. Kita juga bisa cedera. Wow, gitu. So seek first the kingdom of God. Whatever yang Tuhan izinin, jalanin aja, and everything semua shall be added unto you. Wow. Thank you so much. Gila sih. Deep dan berisi makan daging banget nih ya. Dan ini kayak speak to many generation, many people. Kayak this framework ini kayak bisa di-apply banget gitu. Jadi hopefully you are blessed, just like us. Dan thank you so much Bill. Kita juga so blessed. Okay, see you again. Bye-bye. Bye semuanya. Bye.